Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufar Rizky, NIM terakhir saya 035. Saya akan membawakan materi tentang modifikasi organ tumbuhan yang akan nanti langsung kita mulai dari video. Modifikasi organ tumbuhan. 1. Ada modifikasi organ pada daun. Modifikasi daun adalah variasi pada daun yang terjadi sebagai akibat adanya reduksi atau penambahan jaringan-jaringan tertentu selama perkembangannya karena faktor kegiatan daun itu sendiri atau oleh lingkungan. Modifikasi daun berkaitan erat dengan adaptasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Menurut banyak artikel, ada beberapa macam modifikasi pada daun, yaitu 1. Duri atau kaktus. Fungsi dari duri ialah sebagai alat pelindung dari pemangsa dan dapat mengurangi penguapan air. Contohnya umumnya pada suku Cactaceae. Fotosintesis pada kaktus diambil alih oleh batang kaktus itu sendiri. 2. Ada sulur atau tendril. Beberapa spesies memiliki daun-daun dengan adaptasi yang memungkinkan daun-daun tersebut melakukan fungsi sebagai pendukung dengan cara memodifikasi dari menjadi sebuah sulur. Sulur berfungsi membantu pertumbuhan untuk mengaitkan diri pada objek tumbuhan tumpuan atau tumbuhan lain pada saat tanaman tumbuh. Contohnya pada tanaman Smilax rotundifolia atau daun dungkus. Yang ketiga ada sisik. Daun yang termodifikasi menjadi sisik dapat dibuktikan dengan cara melihat adanya tunas aksilar pada ketiak daun atau sisik tersebut. Susunannya seperti letak daun pada umumnya. Sisik tersebut mengering apabila tumbuhannya telah dewasa. Fotosintesisnya serupa dengan duri, diambil oleh batang, umumnya ditemukan pada suku Casuarinaceae dan tanaman-tanaman yang memiliki rizoma. Contohnya ialah cemara laut. 4. Ada tumbuhan Bractae. Bractae atau daun pelindung adalah daun termodifikasi yang mengelilingi kelompok bunga. Bractae memiliki struktur-struktur yang khas dan peraturan yang berbeda. Pada umumnya berwarna hijau, namun ada juga Bractae yang berwarna mencolok sehingga seringkali disangka petal. Warna cerah semacam ini berfungsi untuk memikat serangga penyerbuk. Contoh tanaman ini ialah bunga kertas atau bunga Bougainvilleae spectabilis. Kelima ada bunga seludang bunga. Daun yang termodifikasi menjadi sebuah daun pelindung besar yang menyokong bunga majemuk dari sekelompok tumbuhan. Biasanya terdapat pada tanaman aren atau Araceae dan suku talas-talasan atau Araceae. Seludang bunga ini biasanya melindungi tongkol bunga Spadix. Contohnya tanamannya ialah bunga lili atau Spathiphyllum. Yang kedua ada modifikasi organ batang. Batang dapat terspesialisasi dan termodifikasi bentuknya karena untuk keperluan tugas khusus seperti menyimpan cadangan makanan dan fotosintesis. Kuncup yang terletak pada ujung batang disebut kuncup terminal dan aksilar yang akan menentukan bentuk dari percabangan, dan ada beberapa bentuk modifikasi batang yaitu 1. Bongol. Pangkal batang atau batang bulat pendek atau yang berada tepat di bawah permukaan tanah. Contohnya tumbuhan yang memiliki yaitu ada pisang atau suweg. 2. Ada gerage atau stolon, suatu cabang khusus yang menjalar di permukaan atau di bawah permukaan tanah dengan ruas yang panjang dan daun bukunya muncul akar atau daun. Contohnya tumbuhan lili Paris atau kemangki atau tepi. 3. Ada rimpang atau rhizome, bentuk batang mendatar, gemuk, dan berada di permukaan tanah dengan ruas pendek. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Yang keempat ada umbi batang. Pembengkakan geragi atau rimpang karena bertambah fungsi sebagai penyimpan cadangan energi. Contohnya kentang dan talas. Cakram pada umbi lapis, bentuknya batang yang sangat pendek dan menjadi penyangga dari pangkal daun sukulen.
Contohnya bawang-bawangan atau amaryllis. Yang ketiga ada modifikasi organ akar. Akar dapat mengalami modifikasi atau perubahan karena faktor lingkungan atau tuntunan fungsi tertentu. Pada sebagian tumbuhan akar tidak hanya berfungsi untuk menyerapan dan penopang tegaknya batang, tetapi juga untuk menyimpan cadangan makanan, pernafasan, sembelit, penghisap, dan lain-lain. Bentuk-bentuk modifikasi akar yaitu ada 1. Akar gantung atau radix auterus. Akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah, menggantung di udara dan menggantung ke arah tanah. Akar ini terdapat pada tumbuhan epifit. Selama menggantung, akar ini hanya dapat menolong menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air atau udara yang disebut filamen. Contohnya anggrek dan beringin. Yang kedua ada akar penggerak atau akar penghisap atau hautoria. Akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Contohnya benalu. Ketiga ada akar perekat atau radix adigas. Akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan yang memanjat berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Digunakan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contohnya tumbuhan lada atau Piper nigrum L dan sirih Piper beetle L. Keempat ada akar nafas, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul ke permukaan tanah atau air. Akar ini mempunyai banyak ilang-ilang atau celah-celah untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernafasan. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Contohnya tanaman bongen atau Soneratia atau kayu putih Avicennis dan mangrove. Yang kelima ada akar tunjang atau stilik. Akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke atas segala arah. Akar ini terdapat pada tumbuhan yang di dalam tanah atau air tempat tumbuhnya kurang oksigen, sehingga akar-akar yang memiliki fungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Contohnya daun pandan, Pandanus textoriosoal. 6. Ada akar lutut atau kni. Bagian akar tumbuh ke atas kemudian membungkuk lagi ke dalam tanah sehingga membentuk seperti lutut yang ditekukkan. Akar ini seperti akar nafas terdapat pada tumbuhan yang tumbuh di tepi pantai yang rendah dan berlumpur serta miskin oksigen. Contoh pada tumbuhan atau tanaman terancang atau yang ada pada akar lutut yaitu tumbuhan mangrove. 7. Ada akar banir atau buttress. Akar berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi dan besar. Contohnya pada pohon sukun. Oke, segitu saja video materi dari saya tentang materi modifikasi organ tumbuhan. Bye-bye.